Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada video kali ini saya akan menjelaskan passing grade dan pembobotan UTBK SBMPTN 2020. Bagaimana pembobotan nilai UTBK? Terus berapa passing grade SBMPTN 2020? Benar nggak sih informasi proses penilaian dan rasionalisasi skor? Simak pembahasan seputar nilai UTBK SBMPTN 2020 berikut ini. Nomor 1. Tanpa sistem minus. Sudah sekitar 3 tahun terakhir, ujian SBMPTN yang kini dikenal sebagai UTBK nggak menggunakan sistem minus. Sebelumnya, untuk jawaban benar nilai plus 4, salah minus 1, sementara tidak diisi dianggap 0. Nah, sejak SBMPTN 2018 nggak berlaku lagi sistem minus, makanya sebaiknya peserta menjawab semua soal. Nomor 2, hanya TPS dengan 4 subtes. Khusus pada UTBK 2020, tesnya hanya tes potensi skolastik. TPS terdiri dari 4 subtes, yaitu kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Terdapat sebagian soal menggunakan bahasa Inggris. Secara keseluruhan, TPS menilai potensi performa kamu dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Akan disaring yang terbaik berdasarkan skor TPS tersebut. Lebih jelas soal TPS bisa kamu lihat di bawah ini. Bagaimanakah performa skor peserta TPS peserta UTBK tahun lalu? Berdasarkan hasil TPS UTBK 2019, inilah hasil 25% teratas atau paling tinggi. Peserta Saintek, kemampuan penalaran umum 580-891, kemampuan kuantitatif 583-924, pengetahuan dan pemahaman umum 563-848, kemampuan memahami bacaan dan menulis 573-910. Peserta Soshum, kemampuan penalaran umum sama dengan 543-863, kemampuan kuantitatif sama dengan 535-1000. Pengetahuan dan pemahaman umum 547 sampai dengan 837, kemampuan memahami bacaan dan menulis 554 sampai 915. Nomor 3, waktu pengerjaan PS jumlah soal. Tahun lalu, waktu pengerjaan TPS adalah 120 menit untuk 80 soal. Tahun ini durasi pengerjaan soal didiskon hingga 105 menit saja. Menurut informasi LTMPT, ada pengurangan jumlah soal, walaupun berkurangnya enggak signifikan. Pengurangan ini disesuaikan dengan waktu pengerjaan. Nomor 4, pembobotan. Bagaimana dengan pembobotan tiap soal? Terus adalah bobot tiap subtes berbeda. LTMPT tidak merilis detail pembobotan. Bahkan pembobotan baru diketahui setelah tes dilakukan dan hasilnya dianalisa.
LTMPT meyakinkan bahwa proses penilaian dan pembobotan dilakukan oleh pihak yang kompeten dengan berdasarkan kajian keilmuan, prinsip fairness atau kejujuran, serta keadilan dijunjung tinggi oleh LTMPT. Bisa disimpulkan bahwa tim penilai memiliki rumus tersendiri untuk pembobotan dan penghitungan skor. Makanya, lakukan saja yang terbaik dan nggak perlu terlalu memikirkan proses pembobotan dan hal lain yang di luar kuasa peserta. Nomor 5, passing grade dan keketatan persaingan SBMPTN 2020. Passing grade, nilai UTBK paling rendah yang diterima suatu prodi, skor rata-rata diterima, rata-rata skor UTBK peserta yang diterima di suatu prodi. Keketatan persaingan, perbandingan antara jumlah kursi, daya tampung dengan jumlah pendaftar. Bisa dibuat dalam persentase atau perbandingan. Misalnya 1:10 sama dengan 10%. Contoh, di prodi A ada 5 peserta yang diterima SBMPTN dan skornya adalah 530, 700, 650, 500, dan 620. Total pendaftar prodi tersebut adalah 100 orang. Berarti passing grade prodi A adalah 500, sementara skor rata-rata diterima 600. Terus keketatan persaingannya 5:100 atau 1:20 atau 5%. Jadi berapa passing grade untuk tahun 2020? Passing grade SBMPTN 2020 baru ketahuan setelah proses seleksi berakhir dan diketahui siapa saja yang lolos. Jadi tergantung skor peserta yang diterima. Begitu pula soal skor rata-rata dan keketatan persaingan. Nah, informasi yang ada saat ini adalah passing grade, skor rata-rata, dan keketatan persaingan pada SBMPTN 2019 atau tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini hanya menjadi gambaran tingkat kesulitan dan persaingan suatu prodi. Nomor 6, mendaftar tanpa skor UTBK. Pendaftaran UTBK dilangsungkan berbarengan dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi, sebelum tes dilakukan, sudah harus selesai pilih prodi. Tapi tenang, peserta UTBK tetap akan mendapatkan skor hasil tes. Kemungkinan skor UTBK seluruh peserta akan diberitahukan setelah pengumuman SBMPTN 2020. Nomor 7, fungsi nilai UTBK. Namun untuk prodi seni dan olahraga ada tambahan penilaian yakni portofolio. Nah, selain untuk SBMPTN, UTBK 2020 juga bisa digunakan untuk seleksi mandiri beberapa PTN dan kabarnya ada PTS yang juga menggunakannya. Nomor 8, soal rasionalisasi hasil UTBK. Istilah ini muncul setelah UTBK tahun lalu. Soalnya, tahun lalu ada informasi berupa statistik hasil UTBK seluruh peserta. Kemudian, tiap peserta mendapatkan hasil UTBK mereka. Rasionalisasi dibuat agar peserta paham soal skor yang ia peroleh dan juga bagaimana posisi nilai kamu dibandingkan peserta lain. Apakah termasuk yang tertinggi, pertengahan, atau tergolong rendah? Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.